Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalala nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi syrah li sadri, amin. Bari dicekel dadane. Rabbi syrah li sadri, amin. Kang mengkel, gelendang dan lain sebagainya, anu ke moga-moga dijembarakan Gusti Allah. Mengkel ning lakine, mengkel ning tanggane, mengkel ning bature. Benci kepada siapapun, Rabbi syrah li sadri, dijembarakan Gusti Allah. Wa yassir li amri, amin. Setiap kita punya perkara hidup, moga-moga dimudahkan Gusti Allah. Anaknya yang mau bekerja, suaminya yang mau bekerja, siapapun itu, wa yassir li amri, dimudahkan oleh Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, amin. Moga-moga lidah kita ini tidak salah berucap, karena lidah tak bertulang. Ya, kadang salah ngomong. Kita seorang istri mau ngasih suaminya, maksudnya sih mau ngasih makan. Tapi kalau salah ucapannya menjadi masalah. Kalau ada makanan di meja, manggaleg-leg kusia. Jadi kan sama. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amin. Ya Fatahu ya Alim, amin. Iftah lana futuhal arifin. Semoga wis taruh lagi tangan Anda. Semoga iftah lana futuhal arifin, Allah memberikan kepada kita, anak-anak kita, futuh ilmunya. Futuh ilmunya kebuka pikirannya kanggo terima ilmunya Gusti. Kanggo terima ilmunya Gusti Allah. Karena di zaman modern ini pikiran orang tuh isinya apa? Rupiah, dolar, duit. Baik sing dipikir awan, bengi sing dipikir duit. Ehnya kecilin dikit lagi. Loh, dah cukup. Cilik-cilik kita kemarin. Loh. Bisa beli. Loh. Wis mentok. Oh ya wis. Puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam satu acara tadabbur alam. Apa sih tadabbur alam ke? Jadi anaknya kita tadabbur jeburan di alam dah. Saya pengen ngajak di sini bukan sampean cemberut, meneng dan beli. Kita pengen ngajak seneng. Iya tidak? Setiap hari dengan permasalahan kehidupan banyak orang di sekeliling kita. Sekian ngompol, sekian wudunen, sekian pembuatan bu. Ya kan gitu. Sekarang ini kita bersatu kepada alam. Tadabbur alam itu apa? Tadabbur alam itu ngangen-ngangen, memikirkan apa? Memikirkan alam sekitar kita ini. Ya tidak? Karena keseharian kita ini seperti saya katakan tadi sudah direpotkan dengan permasalahan dunia. Tapi sedikit orang yang memikirkan tentang alam. Ketika kita sudah ngangen-ngangen ini, ada 3 hal tadabbur alam ini. Pertama, yaitu adanya alam. Apa aja? Adanya alam. Yang kedua, adanya manusia. Yang ketiga, adanya kehidupan. Adanya alam, adanya manusia, adanya kehidupan. Ketika Allah membuat jagat raya ini, ketika Allah membuat semuanya ini, ketika membuat semuanya ini, malaikat itu bertanya, Bu. Takon malaikat itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah dibuat dunia ini, dibuat alam ini, kemudian mereka semua para malaikat terus berkata, kata Allah, aku akan membuat seorang khalifah di muka bumi ini. Aku ingin membuat seseorang hamba di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha, kata para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kemudian para malaikat itu lagi berkata seperti ini, Gusti, kenapa engkau menjadikan manusia yang nantinya nggawe kerusakan di muka bumi? Jadi malaikat itu sudah tahu, aneh, Allah itu membuat bumi, tapi bumi itu nanti dirusak oleh manusia.
banjir beli. Lagi wingi banjir beli. Banjir mengkel banyu mungkin la ilaha illallah. Mending sing metu banyu seprit bisa nggo diinum. Atau banyu kopi bengi-bengi. Sing metu banyu butak kabeh. Ya mambu gorengan bawang. Mending mambu gorengan bawang sih ya. Iki mambu batang itu. Terus akeh pempes ting krampul. Itu tidak? Nah seperti terus anak bokatku emas konon kasih kerambang kampul kayak kuning-kuning. Tidak tahunya Mas apa? Mas Hamzah. Ya, kerambang kampul. Malaikat itu bertanya, kenapa kau jadikan khalifah, tapi si khalifah ingin menusakin sing merusak itu. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu, sesungguhnya aku ini mengetahui apa-apa yang kau tidak tahu. Kemudian para malaikat semua membaca tasbih, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah. Saya berharap kita di sini adanya alam, adanya manusia, adanya kehidupan kita harus selalu beriringan. Beriringan dalam rangka apa? Menjaga alam. Kalau kita sekarang ini tadabur alam, kemungkinan kita tadabur alam, ngangen-ngangen alam serok. Dimanapun tempatnya, Allah itu mengasih kehidupan. Gimana pembuatan? Iki wiwitan dikasih kehidupan tanpa dilihat oleh kita. Kemudian semut jerokian dikasih kehidupan. Apapun yang kita lihat sekarang, saya ingin sampai itu berpikir apa yang pendapat sampai tentang alam ini kayak apa. Tapi pikirannya ning Gusti Allah. Coba memikir mukonan. Coba sampai pandang ini, pandang kamu lihat semua ini. Lihat udara, lihat angin, lihat tumbuh-tumbuhan. Hadirkan dalam hati kita Gusti Allah, elingannya Gusti Allah. Begitu. Ya, coba mukonan. Sebentar saja. Sampai lihat ini nih pohon nih. Bilang, tuh. Ya pohon kang ijo pohonnya. Langkah buahnya, langkah apane nih. Artinya apa? Ketika kita berpikir ini hidup ini ada yang mengatur kabeh. Kalau orang masih belum mau sembahyang, kalau orang masih belum mau bersyukur atas nikmatnya Allah, merat siraning dunia goleti Tuhan selain Allah. Ada enggak? Tidak ada. Kadang kita ini merasa aneh, bumi sudah diteteskan, surga sudah diteteskan di bumi Indonesia ini. Masih ana wong sing durung ibadah bae ku apa pikirannya itu kenapa? Gimana pembuatan Bu? Iya tidak? Sholat baik kita masih belentang-belentong. Alasan apa lagi ketika kita tidak mau ibadah kepada Allah? Dari tadabbur ini akan menghasilkan ekosufisme. Apa nok? Ekosufisme sih apa Kang? Eko bari sufiyah itu. Ekosufisme itu pikiran bening hati sehingga melahirkan etika alam. Kita bisa beretika kepada alam. Jadi ekosufisme itu bisa melahirkan kita punya etika kepada alam. Etika kepada alam itu bagaimana? Ya menjaga alam. Pernah belum kita ini ngambil pohon kita tancapkan di pinggir kali, atau ngambil sesuatu kita nanam pohon-pohonan? Itu ekosufisme. Jadi peduli kepada alam. Aja malah udan sampah dibuangi ning dalam dari buang lumayan gen pempes rapat. Bokatku iya iwak lele ting bluyur kok beli apa pempes lemu kabeh. Digoreng ya beli enak, dikolok ya mabune bangseng. Dari tadabbur alam ini kita paling tidak punya etika terhadap alam, menjaga alam ini. Saya ingin lahir dari anak-anak kita sekarang ini ada menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Amin. Dari kita ini ada politisi.
Karena orang pesantren itu ada 4 tipe. Wong mondok itu ada 4 tipe. Satu namanya Kiai Tandur. Kiai Tandur, kamu pulang ke rumah, nandur di sawah, beli duduk mengonon. Tipe pertama adalah Kiai Tandur. Kiai Tandur itu bagaimana pulang ke rumah mempunyai santri, dua bocah ngaji namanya Kiai Tandur. Yang kedua Kiai Sembur. Apa aja? Sembur. Santri tidak punya. Di rumah ngaji ya suaranya ya golongan lamun lampu kah 25 watt atau 5 watt ya. Hang kayak bisa suaranya enak kan ya. Ada tipe yang kedua adalah Kiai Sembur. Paling tidak pulang ke rumah itu mempunyai manfaat. Ngapunten bener sini airnya. Jauh ini air. Ketika anak wong ngising beli metu-metu, ikut tekanin nih Kiai. Kang Kiai njaluk doanya supaya bisa anak maning ya di sana. Anak wong ketelak ngerugi ketelak ya Bu ya. Ketelak meka. Kang Ustad njaluk banyu ditanya ketelak. Ya apa hubungannya cangkem-cangkem sirah? Namanya Kiai Sembur. Kalau kamu tidak punya anak ngaji di rumahnya, paling tidak punya manfaat, airmu itu, ludahmu itu payu. Kono. Nah, wes kayak gitu. Pertama tadi Kiai apa aja? Kiai Tandur punya santri. Yang kedua Kiai Sembur. Ya wes kan balik nyumbang nyemproti apa? Nganggo minyak terus disembur. Dudu mengkono Kiai Sembur itu manfaat ilmunya ketika di masyarakat bisa ngobatin orang. Kemudian yang ketiga adalah Kiai Catur. Kiai Catur itu bagaimana? Tidak semua anak santri itu ada yang jadi kiai, tidak. Tapi santri pun bisa menjadi politisi. Bisa menjadi politisi, dia bisa menjadi politisi, itu namanya Kiai Catur. Kalau di sini kayak Kang siapa? Mbak Dijah dihukum, apa? Kuliahnya di komputer, ada yang dihukum, terus Mbak itu di filsafat. Kiai Catur, jadi santri itu ya ning politik ya bisa, bukan berarti tidak belajar politik, dia bisa. Jadi santri itu bisa kabeh. Kiai Tandur, Kiai Sembur, Kiai Catur. Itu diantara seperti itu. Mudah-mudahan dari tadabbur alam ini kita lebih meningkatkan iman kita kepada Allah, lebih adem, lebih terang hatine. Untuk apa? Untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu. Dari tadabbur alam ini kita bisa melahirkan kita ini termasuk beretika kepada alam. Etika kepada alam berarti menjaga alam. Entah berapa ratus tahun lagi kita itu bisa makan dari padi atau tidak. Karena sawah sekarang sudah jadi perumahan. Gini pembuatan. Dari pabrik nanti daharnya pakai apa aja? Pakai plastiknya. Nah, kita harus bisa menjaga alam. Semoga apa yang kita lakukan ini satu keniatan bisa menjaga alam ini dan alam ini bersahabat dengan kita. Karena kita uripe ning alam akeh syukur ning Gusti Allah supaya ditambahaken nikmate Gusti Allah. Amin ya robbal wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.